faktor-faktor yang mendukung di tempat kami itu bisa relatif berjalan baik. Itu kalau kita lihat, dan ini memang pengalaman kami yang sangat berharga. Itu sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi pokok kalau kami ya sebagai orang IT itu. Pertama itu memang dari komitmen direksi atau pimpinan. Itu yang pertama. Karena apa? Mereka lah yang mendukung dari sisi dana, ya, persetujuan dana tentu ya. Karena kami kan rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta itu ingin melakukan invest satu barang atau suatu pembangunan IT ini harus dihitung untung rugi, BEP dan seterusnya, yang memang orang keuangan lebih mengerti. Kami memang lebih banyak ke masalah teknis. Nah, di situ kami bekerjasama dengan orang keuangan dalam rangka menghitung semua investasi yang kami lakukan. Nah, kalau tidak ada dukungan dari direksi, itu juga hal yang sangat sulit. Nah, dukungan yang dari direksi juga selain dari pendanaan, itu dari komitmen. Komitmen ini artinya bahwa dengan adanya bantuan teknologi informasi, itu ada beberapa kebijakan atau ada beberapa standar prosedur operasional yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu yang memang sedikit mengalami modifikasi atau bahkan berubah. Istilahnya itu budaya kerja yang biasa secara manual, itu dengan adanya IT ini ada perubahan-perubahan yang cukup membuat beberapa hal harus disikapi oleh manajemen, dan itu sangat tanggap. Jadi komitmen dari direksi ini sangat penting. Itu adalah poin yang pertama. Untuk poin yang kedua yang sangat mendukung adalah SDM. Jadi SDM ini sebenarnya adalah hal pokok, karena dengan adanya SDM artinya transfer knowledge yang kami lakukan itu bisa berjalan baik atau tidak, itu kan tergantung SDM-nya. Dan kita tahu bahwa rumah sakit swasta terbesar di Jogja ini ya, yang salah satunya adalah Bethesda, itu mempunyai karyawan lebih dari 1.000. Bapak Ibu ketahui, 1.000 itu artinya memiliki karakteristik yang sangat beragam, baik dari tingkat pendidikan, dari tingkat kinerja, motivasi, dan lain-lainnya, dari tingkat tataran mulai dari yang rendah sampai yang tinggi, yang kesemuanya itu nanti menyentuh masalah teknologi informasi. Nah, bagaimana kami bisa bekerja sama dengan bagian PSDM. Nah, PSDM itu bagian pengembangan sumber daya manusia, itu bekerja sama dalam rangka melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan-pelatihan, kita sudah membangun yang baru seperti ini, bisnis prosesnya hampir sama, tetapi ada sesuatu yang berubah di sini, ini jauh lebih baik, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian bagaimana memotivasi user itu menggunakan, kemudian integrasinya seperti ini, kalau nanti Anda lakukan ini nanti akan menghasilkan seperti ini. Nah, kunci yang kedua ini adalah memang SDM. PSDM melakukan jadwal-jadwal pelatihan, kami sebagai fasilitator, kemudian itulah kerjasama kita saling terkait, dan selain memang secara formal kita melakukan pelatihan-pelatihan di dalam suatu training center, kita juga memang melakukan pendekatan-pendekatan terkadang secara pribadi ya, ke beberapa personal yang memang merupakan kunci di bagian tersebut. Kemudian bagaimana kita bisa melakukan pendekatan, jadi human touch-nya itu kita sentuh kemanusiaannya, kemudian bagaimana dia bisa nanti akan menjadi motivator bagi bagian yang tersebut. Nah, hubungan seperti inilah yang menjadi kunci sukses kedua kami itu bisa berjalan dengan baik implementasi.
masalah yang ketiga itu adalah memang komitmen dari PUK sudah baik dari sisi pendanaan, baik dari sisi kebijakan, SDM juga sudah bisa dikelola dengan baik. Nah, yang ketiga ini memang sistem ini dibangun dengan kerja keras dan memang harus bisa berjalan baik. Jadi prinsipnya karena e-press ini hal yang baru ya, saya mencoba. Ternyata kok menurut saya ada kekurangan dan ada kelebihan. Setiap hal baru kan pasti begitu. Keuntungannya ini lebih cepat, saya lebih mudah dalam melayani pasien. Kemudian tulisannya lebih terbaca karena biasanya pasien makin banyak, tulisan saya di kertas ya makin kurang baik, sehingga petugas farmasi terlalu sering nelpon, padahal nelpon malah ganggu pelayanan. Tapi kalau dengan e-press kan pasti betul. Begitu juga untuk obat-obat yang racian, dan raciannya sudah ada di sini, sudah standar. Kalau dengan menulis di kertas resep, kadang campurannya tidak sama persis dengan yang sudah ada, baik dosisnya kelebihan atau tulisannya tidak terbaca, sehingga juga saya sering ditelepon. Tapi begitu dengan e-press kan sudah ada paket obat A misalnya isinya apa, obat B isinya apa, saya tinggal masukkan jumlahnya dan dosisnya. Kadang-kadang tambahan resep sudah saya tutup, sudah saya kirim ke farmasi. Di sini namanya simpan resep, sudah disimpan, pasiennya masuk lagi minta tambahan karena ternyata obat yang lain sudah mau habis atau minta tambahan yang lain. Ya, dengan ini tinggal nambahkan saja. Lebih mudah dibandingkan dengan waktu masih sistem kertas. Kalau itu tidak nyobai lagi boros kertas juga. Rumah sakit Bethesda itu membangun sistem informasi manajemen itu berawal dari tahun 2008. Jadi sejak itu memang ada dua pilihan dari manajemen. Itu pilihan yang pertama itu outsourcing, pilihan yang kedua itu membangun sendiri dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan, baik itu dari sisi kelemahan dan kekuatannya. Akhirnya dari pembicaraan dengan Yakum itu diputuskan untuk membangun sendiri, karena di sana itu banyak mendapatkan sisi positifnya, karena kalau ada suatu trouble itu bisa diselesaikan secara mandiri, meskipun kami meng-hire itu beberapa orang programmer untuk mendukung hal itu. Nah, SIM yang kita buat itu ada beberapa tim yang utama itu adalah dari programmer, itu membangun suatu sistem, dan juga ada suatu BSDA, itu membangun suatu prosedur-prosedur sebelum SIM itu dilaksanakan. Nah, karena Yakum itu merupakan SIM nanti juga akan dipakai oleh 12 rumah sakit, maka tim SIM yang dibuat oleh Yakum, kami mengumpulkan beberapa gugus tugas atau departemen-departemen melalui klaster-klaster, supaya nanti sebelum program itu dilaksanakan sudah ada persetujuan bersama. Yaitu nanti memang akan sangat membantu. Nah, di dalam tim tersebut itu juga ada dari unsur Yakum, dari pengawas itu sebagai jadi sebagai konvokator, jadi mengarahkan, menyesuaikan dengan visi dan misi dan lain sebagainya. Nah, hasilnya bisa kita lihat bersama-sama. Kami sudah mengimplementasikan SIM ini di 4 rumah sakit. Yang pertama itu di Rumah Sakit Bethesda, yang kedua di Rumah Sakit
Panti Waluyo Solo, yang ketiga di Rumah Sakit Ngesti Waluyo Parahan, yang ketiga di Rumah Sakit Emmanuel Purwokerto. Meskipun 3 rumah sakit ini saat ini ya sedang dilaksanakan pemantapan, tetapi hasilnya, outputnya juga sudah kelihatan bagus. Nah, di rumah sakit sendiri, di Rumah Sakit Bethesda sendiri kami juga sudah beberapa SIM yang kita buat, itu mulai dari rawat jalan, rawat inap, jadi program front office maupun back office. Di front office itu meliputi rawat jalan, terus meliputi rawat jalan, UGD, rekam medis, laboratorium, radiologi, farmasi, terus dirawat inap dan beberapa unit-unit penunjang lainnya sebagai sporting. Jadi itu SIM itu sudah kelihatan cukup ada manfaatnya dibandingkan dengan biaya atau cost yang kita keluarkan. Ya, yang menarik bahwa dengan adanya SIM ini kami sudah secara ekonomi itu kami secara finansial itu kami juga sudah membuat suatu analisis. Ini sebagai contoh misalnya di farmasi itu ada program e-prescription. Jadi dokter itu menulis resep itu di komputer di mana dokter itu berada, terus informasi sudah bisa sampai ke farmasi. Nah, dengan adanya mekanisme itu, maka yang pertama kecepatan pelayanan farmasi bisa ditingkatkan. Terus yang kedua masalah patient safety, jadi resiko terjadi kekeliruan akibat membaca resep itu bisa berkurang.